Yusrifar akan membuka pembahasan tentang inseminasi buatan kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu inseminasi buatan menurut kelompok kami. Inseminasi buatan adalah teknologi peternakan mengenai perkawinan suntik yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memaksimalkan proses perkawinan agar lebih optimal dan efisien. Selanjutnya, pembahasan yang lebih spesifik akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pembahasan tersebut meliputi yang pertama, metode penampungan, evaluasi pemeriksaan secara mikroskopik dan makroskopik. Selanjutnya, processing meliputi pengenceran dan pencampuran, dan yang terakhir waktu pelaksanaan IB. Mungkin selanjutnya akan langsung dijelaskan proses-prosesnya oleh teman-teman saya. Dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Nur Almeda Dwi Putri, NIM D0018076 dari kelas G, akan menjelaskan tentang penampungan simen. Penampungan simen memiliki tujuannya, yaitu untuk memperoleh simen dalam keadaan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Adapun beberapa metode untuk penampungan simen, yaitu dengan cara yang pertama, teknik vagina buatan, dan yang kedua dengan cara elektroejakulator. Cara penampungan simen, yang pertama, ternak dimandikan terlebih dahulu, yang kedua, pereputium dibersihkan, yang ketiga, dilakukan pemancing berupa dummy atau hewan hidup baik jantan maupun betina. Yang keempat, semen dimasukkan pada tabung dan tabung tersebut ditempatkan pada termostat tutup yang hangat dan segera dibawa ke lab untuk dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Haji Nugroho, NIM D0A018050, kelas G D3 2018, akan sedikit menjelaskan tentang uji pemeriksaan mikroskopis pada sperma kambing. Ya, yang pertama yaitu meliputi konsentrasi, motilitas, viabilitas, dan abnormalitas. Konsentrasi ini standarnya itu 1500 sampai 4000 juta mililiter per mililiter. Lalu dipengaruhi oleh nutrisi, jadi bangsa ini tidak berpengaruh pada konsentrasi. Lalu nilai konsentrasi ini sebagai salah satu parameter untuk mengetahui jumlah betina yang akan di IB atau inseminasi buatan. Kualitas sperma yang baik akan menghasilkan konsepsi yang baik, sehingga dihasilkan service per conception yang rendah atau S/C-nya rendah. Lalu ada motilitas. Motilitas merupakan daya gerak spermatozoa yang dijadikan patokan sederhana dalam penilaian kualitas sperma untuk IB. Normalnya itu lebih dari 60%. Lalu hal yang mempengaruhi itu bangsa, waktu pemeriksaan, dan ukuran ternak. Lalu ciri-ciri motilitas yang baik yaitu gelombang terlihat besar dan bergerak sangat cepat. Lalu gerakannya itu maju ke depan dan tidak memutar. Lalu viabilitas atau daya hidup. Viabilitas ini diamati dengan pewarnaan diferensial menggunakan pewarna eosin negrosin, sehingga dapat ditandai spermatozoa yang hidup itu berwarna transparan kepalanya, dan yang mati berwarna merah atau merah muda. Kenapa bisa berwarna merah? Karena telah menyerap warna dari sekelilingnya, karena membrannya sudah rusak sehingga menyerap warna di sekelilingnya. Standarnya itu viabilitas itu lebih dari 50% agar fertilitasnya itu baik. Lalu yang terakhir yaitu abnormalitas.
Spermatozoa yang dapat dipakai untuk IP memiliki abnormalitas tidak boleh lebih dari 20%. Jika lebih dari 20%, maka fertilitasnya rendah. Kelainan abnormal dapat dilihat pada kepala, badan, dan ekor. Kelainan tersebut dapat terjadi karena kelainan-kelainan pada tubulus seminiferus, gangguan testikuler, selama ejakulasi, dan selama perjalanan melalui ureta. Nama saya Juleha Miftahul Hadi, NIM D0A018060 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi atau pemeriksaan simen kambing dan domba. Untuk evaluasi atau pemeriksaan simen itu dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopis itu ada volume, bau, warna, kekentalan, dan derajat keasaman. Untuk volume itu berbeda-beda tergantung pada bangsa, umur, pakan, lingkungan, ukuran badan, frekuensi penampungan, waktu penampungan, dan kondisi dari ternak itu sendiri. Menurut Sekosi dan kawan-kawan tahun 2016 itu menyatakan bahwa volume simen kambing setiap kali ejakulasi itu berkisar antara 0,5 sampai 1,5 ml. Sedangkan menurut Hafiz tahun 2008, volume simen kambing berkisar antara 0,5 sampai 1,2 ml per ejakulat. Yang kedua itu ada bau. Untuk bau simen itu sendiri adalah bau khas sperma. Hal tersebut sesuai dengan Kusumawati dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa simen yang normal umumnya bau amis khas sperma yang disertai dengan bau dari hewan itu sendiri. Bau busuk pada sperma juga dapat terjadi apabila simen mengandung nanah yang disebabkan oleh adanya infeksi organ atau saluran reproduksi dari hewan jantan. Yang ketiga itu ada warna. Untuk warna simen itu berwarna putih hingga krem. Simen itu dapat dikatakan normal apabila tidak ada campuran warna kemerahan dan coklat yang menandakan simen terkontaminasi darah ataupun kehijauan yang merupakan adanya bakteri pembusuk dalam simen. Faktor yang mempengaruhi warna simen itu sendiri adalah tingkat kerangsangan, frekuensi ejakulasi, dan kualitas pakan. Yang keempat itu ada konsistensi. Konsistensi atau kekentalan itu merupakan derajat kekentalan yang dapat diprediksi dengan menggunakan tabung berisi simen. Untuk konsistensi semen itu terdiri dari encer, sedang, dan kental. Nah, apabila simen yang digoyangkan gerakannya lamban, maka konsistensinya itu kental. Tapi jika mengalir cepat, maka konsistensinya itu encer. Konsistensi jelek, baik warna maupun kekentalan itu sama dengan air kelapa. Terus ada derajat keasaman. Nah, derajat keasaman atau pH ini memegang peranan sangat penting karena dapat mempengaruhi viabilitas spermatozoa. Apabila pH tinggi atau rendah, itu maka akan menyebabkan spermatozoa mati. Nah, pada umumnya sperma itu sangat aktif dan tahan hidup lama pada pH sekitar 7,0. Sedangkan menurut Sekosi tahun 2016 menyebutkan derajat keasaman pH simen itu umumnya pada kisaran 6 sampai 6,8%. Untuk mortalitas partial dapat dipertahankan pada pH antara 5 sampai 10%. Saya Larasinta Skarini, NIM D0A018064. Di sini saya akan menjelaskan cara mencampur simen dan bahan pengencer. Simen yang telah diambil dari ternak tidak langsung dimasukkan ke dalam straw secara utuh, tetapi harus melalui proses pencampuran dengan bahan pengencer. Pencampuran dengan bahan pengencer ini bertujuan untuk menjaga kualitas simen agar simen dapat tetap hidup. Menurut Ilyas 2009, prinsip pencampuran simen dengan bahan pengencer bertujuan untuk menambah volume dari setiap ejakulasi dan memberi zat-zat makanan yang dibutuhkan simen, sehingga simen dapat bertahan hidup dan menjaga fertilisasi sperma.
Cara mencampurkan simen dengan bahan pengencer menggunakan tabung reaksi. Tabung reaksi yang sudah berisi simen kemudian diisi dengan bahan pengencer melalui dinding tabung. Tabung reaksi yang sudah berisi simen dan bahan pengencer kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balikkan tabung reaksi secara perlahan sehingga simen dan bahan pengencer dapat tercampur dengan baik. Pencampuran bahan pengencer dengan simen pun harus melalui perhitungan yang tepat agar kualitas simen dapat terjaga dengan baik. Menurut Suharyati, 2011, cara pencampuran simen melalui perhitungan volume simen yang didapat dibagi menjadi 3. Kemudian perbandingan simen dan bahan pengencer yang dicampur 1 dibanding 10. 1 untuk simen dan 10 untuk bahan pengencer. Kemudian, simen dan bahan pengencer yang sudah digabungkan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf dan kemudian dibekukan dalam suhu 2-5 derajat Celcius. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesyatu Sofia, NIM D0A018774. Di sini Sofia akan menjelaskan sedikit tentang pengenceran simen. Sebenarnya, apa sih pengenceran simen itu? Pengenceran simen merupakan penambahan volume simen dari setiap ejakulasi dan pemberian zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya tahan hidup dan fertilitas sperma. Selain itu, pengenceran juga dapat memberikan perlindungan terhadap sperma dari terjadinya kejutan dingin. Yang kedua, mencegah tumbuhnya kuman. Yang ketiga, sebagai penyangga dalam menjaga kestabilan pH. Nah, bahan dari pengencer itu sendiri ada 4. Yang pertama, tris. Tris merupakan media buffer di dalam pengencer guna memperpanjang daya hidup sperma. Selain itu, dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa dan dapat menurunkan tingkat kerusakan akrosom. Bahan yang kedua adalah kuning telur. Kuning telur merupakan sumber energi bagi spermatozoa karena mengandung glukosa. Yang ketiga, susu skim atau air kelapa. Yang keempat, gliserol yang berfungsi sebagai agen pelindung. Nah, penambahan gliserol dalam pengencer dapat melindungi sperma terhadap efek-efek mematikan selama proses pembekuan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Kentri Haruming, mahasiswi kelas G 2018, NIM D0A018051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan IB dari segi waktu. Dalam pelaksanaan IB, terdapat 2 indikator penting. Yang pertama adalah inseminator selaku pemberi fasilitas inseminasi pada ternak. Dan yang kedua adalah pemilik ternak tersebut yang nantinya akan mengidentifikasi kapan ternak betina mengalami birahi dan tepat waktunya untuk bisa dilakukan inseminasi buatan. Semakin lama dari jangka waktu birahi, apabila ternak tersebut diinseminasi, maka kemungkinan konsepsinya akan semakin kecil. Seperti pedoman yang diungkapkan oleh Hopkins dan Evans pada tahun 2003 bahwa terdapat beberapa parameter untuk mengukur waktu interval masa birahi dan masa pelaksanaan inseminasi buatan. Yang pertama adalah apabila IB atau inseminasi buatan dilakukan pada permulaan birahi, maka kemungkinan terjadinya konsepsi adalah sebesar 44%. Sedangkan IB yang dilakukan pada pertengahan birahi, perkiraan terjadinya konsepsi adalah sebesar 82% dan sebesar 75%. Dan apabila IB dilakukan pada akhir birahi, IB terkadang dapat dilakukan 6 jam sesudah birahi, kemungkinan berhasilnya hanyalah sebesar 62,5%. Dan apabila 12 jam sesudah birahi, konsepsinya akan semakin kecil lagi, yaitu sekitar 32,5%. Dan apabila sudah 18 jam sesudah birahi, maka kemungkinan konsepsinya hanya sebesar 28%. Dan yang paling parah adalah apabila terjadi 24 jam setelah ternak tersebut birahi, maka kemungkinan terjadinya konsepsi hanyalah sebesar 12%. Hal ini berarti bahwa semakin lama ternak tersebut dikawinkan atau diinseminasikan setelah birahi, maka kemungkinan terjadinya konsepsi atau keberhasilan pada inseminasi buatan tersebut akan semakin kecil. Terima kasih.